tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, selamat berjumpa, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa pagi hari ini untuk mengawali rangkaian seluruh kegiatan kita di hari ini. Kita akan memohon berkat Tuhan, menyatukan hati di dalam doa pagi ini. Mengawali doa pagi hari ini, marilah kita lambungkan pujian bagi Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan semuanya, hati-hati gunakan semuanya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Selamat doa pagi anak-anak, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu membimbing serta menuntun perjalanan hidup kita. Ia selalu menyelenggarakan yang terbaik bagi kita. Ia pun memanggil kita untuk bekerja sama. Dengannya, kita diundang untuk bekerja sama dengan Tuhan melalui tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dengannya kita bisa melayani orang di sekitar kita. Dengannya kita bisa menyapa orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang ada di dekat kita dengan semangat kasih yang kita miliki. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, agar kita layak dan pantas menjadi penyalur kasih Kristus, maka marilah kita hening sejenak. Kita memeriksa hati dan budi kita masing-masing. Kita memohon belas kasih kepadanya. Marilah kita hening. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Baik, hadirlah di sini, tinggallah bersama-sama dengan kami.
supaya Engkau sendiri yang membuka dan menerangi hati dan budi kami, agar kami jelas memandang dan melihat Engkau dalam diri sesama kami yang menderita, agar kami semakin jelas melihat Engkau pada saudara-saudara yang kami jumpai, agar kami semakin jelas melihat Engkau pada siapapun yang saling bersapa dan kami temui sepanjang hari ini. Semangatilah kami supaya semakin hari semakin mencintai Engkau. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami akan senantiasa memampukan kami berbagi kasih bagi semua saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepadanya, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Perubahan pasti akan selalu terjadi, baik disadari maupun tidak. Pada umumnya, hal itu terjadi karena adanya suatu kepedulian terhadap suatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Atau mungkin disebabkan adanya faktor-faktor baru yang oleh masyarakat dianggap memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupannya. Pengalaman Yudas Makabe dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa ia sungguh mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap Bait Allah. Bait Allah adalah tempat kudus untuk bangsa Yahudi dan menjadi tempat di mana para imam agung sekali setahun mempersembahkan kurban kudus kepada Allah. Bait Allah juga menjadi tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Musa dan menyampaikan kepada semua bangsa bahwa Allah hadir di tempat itu. Yudas Makabe bersama para prajuritnya berupaya keras membangun dan menyucikan kembali Bait Allah yang telah hancur dan dicemarkan oleh musuh-musuhnya. Dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus datang ke Bait Allah untuk mengajar seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Namun kali ini Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus sungguh-sungguh menegur mereka dengan sangat keras, karena rumah Bapaknya telah dijadikan tempat orang berjualan. Yesus menunjukkan suatu sikap kepedulian terhadap Bait Allah. Dan dalam pengajarannya,
selalu menyampaikan praktik yang benar bagaimana menjalankan kehidupan agama, yakni keterbukaan hati kepada Allah. Sebab hati kita merupakan bait Allah yang perlu selalu dibersihkan dan disucikan setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbaharui, menyucikan diri, tidak hanya sekali atau 2 kali setahun, tetapi setiap hari. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan untuk menyucikan dan membebaskan hati kami, supaya selalu terbuka kepadamu. Amin. Setelah mendengarkan renungan, kita dapat mengambil dari 5 pilar Fransiskus, yaitu pilar 3 jujur, karakter 4 terus terang, indikator 3 membiasakan diri untuk tidak membicarakan kekurangan orang lain. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dilatih menjadi pribadi yang mampu menahan diri untuk tidak membicarakan kekurangan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain tidak memiliki manfaat apapun, baik bagi kita yang berbicara atau pihak yang sedang dibicarakan. Membicarakan keburukan orang lain justru membawa perpecahan. Setiap peserta didik dibiasakan untuk saling menegur jika melakukan kesalahan, ketimbang membicarakan keburukannya di belakang. Mencari kekurangan orang lain memang lebih mudah daripada menyadari kesalahan sendiri. Membicarakan orang lain adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak terpuji. Mari kita tutup doa kita bersama. Ya Tuhan, pengatur hidup kami, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam rahmat-Mu dan untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, hati-Mu selalu terbuka untuk melayani dan mengasihi kami. Semoga nyala api cinta kasih-Mu menjadikan kami para pengikut-Mu melayani dengan setia dan mengasihi tanpa menuntut balasan, sebagaimana kasih-Mu yang tulus dengan menyerahkan diri-Mu seutuhnya untuk penebusan dan keselamatan kami umat-Mu. Semoga melalui semangat kasih-Mu, kami saling bergandengan tangan sebagai saudara-saudari seiman, sebagai saudara-saudari yang saling mengerti akan kasih-Mu, menuju Bapa melalui Engkau dalam Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat pagi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Terima kasih, Tuhan memberkati.